Salam sehat, sehatkan umat, jaga akidah, hidup sehat, hidup berkah. Ketemu lagi di channel Cindri Eye, masih membahas tentang ilmu tradisional Chinese medical. Kita masih di part kedua, yaitu teori Wusing. Yang kemarin sudah kita bahas sebelumnya. Kita akan membahas tentang part yang kedua ini, tentang pergerakan alam di dalam fisiologi dan patologi, atau yang kemarin sempat menjadi tanda tanya, bagaimana organ mempengaruhi sistem elemen lain dalam tubuh kita ya. Next, kita akan bahas secara tuntas, dan elemen yang pertama kita ada tentang kayu ya. Jadi pergerakan alam di dalam fisiologi dan patologi untuk elemen kayu ini biasanya menimbulkan ciri-ciri khas organ yang terganggu dan sifatnya, dan bagaimana solusinya agar ketika organ itu terganggu bisa kita tanggulangi. Yang pertama ada organnya, kemarin sudah sempat disinggung ya, yaitu organ hati untuk organ Changnya, dan organ Fu untuk organ empedunya. Apa itu organ Chang? Organ Chang adalah organ yang padat, dan organ Fu adalah organ yang berongga. Ketika seseorang bermasalah di elemen kayu ini, biasanya terganggunya pada jaringan tendon. Terasa sakit, terasa ngilu, badan terasa kaku. Nah, itu biasanya elemen kayu mendominasi gangguan yang ada dalam tubuh kita. Terus biasanya menyerang ke panca indera mata dan mengeluarkan fluida air mata. Ketika seseorang matanya di pagi hari terasa berembun, terasa keluar banyak air mata, itu biasanya didominasi gangguan di area hati atau di area empedu sudah mulai terganggu. Lalu ketika seseorang sudah terasa sakit atau sistem imunitasnya menurun, maka seseorang yang terganggu elemen kayunya akan memberikan ciri warna hijau di area wajah seperti kilauan sinar atau kilauan dari pigmen, menunjukkan ada warna hijau muda atau kehijauan. Ketika seseorang terganggu elemen kayunya, maka langkah yang paling cocok itu melakukan olahraga ya. Kita masuk ke yang kedua, yaitu elemen api. Elemen api ini di pergerakan alam di dalam fisiologi dan patologinya menghiaskan organ Changnya, yaitu jantung, dan punya yaitu usus halus. Organ api ini menghiaskan 4 organ, yaitu 2 organ Chang dan organ Fu. Ketika tadi organ Changnya jantung dan organ Fu-nya usus halus, lalu tambahannya yaitu organ Chang perikandrium, dan organ Fu adalah sanjiao atau teri pemanas. Ketika seseorang mengalami suatu permasalahan di elemen api, maka yang akan terganggunya adalah sistem pembuluh darah. Jadi ketika seseorang elemen apinya terganggu, maka pembuluh darahnya pun akan ikut terganggu. Pembuluh darah adalah sistem seperti pipa yang mengalirkan air, yang dimana ketika pipa itu terganggu, maka airnya pun tidak secara lancar untuk
mengalir. Lalu ketika kita melihat ciri-ciri seseorang yang terganggu di elemen api, yaitu dilihatnya dari panca indera lidah. Biasanya lidahnya merah menyala, dan biasanya seseorang yang terganggu di elemen api itu fluida yang dikeluarkannya itu keringat. Jadi seseorang yang mudah keluar keringat, di telapak tangan keluar keringat, nah itu biasanya diindikasikan seseorang itu terganggunya di elemen api. Seseorang yang terganggu di elemen api ini akan mengekspresikan warna merah yang menyala, dan itu biasanya langkah tepatnya untuk melakukan proses pengobatan atau terapi dengan menggunakan akupuntur, atau bisa juga dengan psikoterapi dengan memberikan ketenangan atau menyeimbangkan dan mengharmoniskan kondisi tubuh si pasien. Kita masuk ke elemen yang ketiga, yaitu elemen tanah. Elemen tanah yaitu dikiaskan untuk organ Chang limpa dan organ Fu lambung. Ketika seseorang limpa atau lambungnya terganggu, maka jaringan yang terasa terganggu adalah otot. Biasanya otot terasa kaku, terasa pegal, itu biasanya gangguan di elemen tanah. Dan kita juga bisa melihat dari fluida yang dikeluarkan oleh seseorang yang terganggu di elemen tanah, yaitu biasanya air liur dan melalui panca indera mulut. Seketika seseorang yang terganggu dan sudah parah biasanya di elemen tanah ini, ketika ngobrol, ketika berbicara, itu terlihat mulutnya seperti yang berbusa atau mengeluarkan lendir yang berlebih. Nah, itu menandakan seseorang limpa dan lambungnya sudah bermasalah. Nah, ketika seseorang sudah bermasalah seperti itu, kita bisa memastikan biasanya ada warna kedua di kulit yang menunjukkan kekuningan atau kecoklatan. Solusi yang paling utama untuk seseorang yang terganggu di elemen tanah ini adalah yang pertama bisa mengurangi konsumsi makanan atau diet, atau bisa diberikan rangsangan pijatan untuk memberikan stimulus relaksasi dan penguatan energi di elemen tanah ini. Kita akan masuk ke organ yang selanjutnya, yaitu organ elemen logam. Elemen logam ini dikiaskan untuk organ Changnya paru-paru dan organ Fu-nya usus besar. Jaringan yang diganggu atau terlihat signifikan untuk organ logam, untuk elemen logam atau organ paru-paru dan usus besar, biasanya terlihat di kulit dan bulu atau rambut. Biasanya seseorang yang terganggunya elemen logam ini biasanya ada yang mengering seperti tanah retak ya. Itu terganggunya paru-paru, atau terlihat pucat, itu juga masalah di paru-paru. Dan biasanya juga mempengaruhi panca indera hidung dan mengeluarkan fluida lendir. Misalkan orang yang mudah flu, itu orang-orang yang biasanya terganggu di elemen logam. Biasanya ketika seseorang terganggunya elemen logam, wajah pun terlihat putih pucat, jadi tidak secara tidak segar auranya. Jadi ketika kita menemukan seseorang yang terganggu elemen logam, maka kita bisa melihat biasanya kulitnya kering, rambutnya rontok. Nah, itu biasanya diindikasikan seseorang terganggu
elemen logam atau mudah flu atau sinusitis. Nah, itu biasanya orang terganggu elemen logam. Nah, yang cocok untuk seseorang yang terganggu elemen logamnya yaitu dengan melatih pernapasannya atau meminum ramuan-ramuan yang bisa menghangatkan. Kita akan masuk ke elemen yang terakhir yaitu elemen air. Elemen air ini dikiaskan untuk dua organ, satu organ Chang dan satu organ Fu. Organ Changnya yaitu ginjal dan organ Fu-nya adalah kandung kemih. Jaringan yang diganggu dan terganggu ketika elemen air ini mengalami gangguan yaitu yang pertama tulang dan yang keduanya sumsum tulang. Karena kita harus ketahui bahwa ginjal ini berfungsi untuk memproduksi tulang sumsum belakang dan ginjal ini juga yang menghantarkan proses di sore hari untuk kecerdasan seseorang. Panca indera yang diganggu ketika elemen air ini terganggu adalah telinga, sehingga mengeluarkan fluidanya yaitu cairan telinga. Dan ada juga melalui air seni. Misalkan ketika seseorang dingin, maka akan sering buang air kecil, namun kondisi air seni biasanya jernih. Namun ketika panas, kadang-kadang ada yang juga buang air kecilnya sering, namun dicirikan air seninya agak keruh atau kekuningan. Terus biasanya juga seseorang yang terganggu di elemen air ini biasanya rambut mudah rontok. Tapi ketika seseorang yang sudah rusak, mengalami kerusakan di area ginjalnya, maka juga bisa mengakibatkan kerontokan di gigi ya. Ketika seseorang sakit di elemen air, maka akan terlihat seseorang itu kebiruan atau kehitaman, namun kusam terlihatnya. Jadi terlihat warna biru atau hitam. Kalau misalkan orangnya udah basicnya hitam, maka lihatlah kekusaman yang ada di wajahnya. Solusi yang tepat bisa diberikan hipnoterapi, yoga, dan meditasi. Karena sifat ginjal itu nanti kita akan lihat kenapa diberikan hipnoterapi dan yoga atau meditasi. Karena elemen air memiliki karakter tersendiri untuk diberikan treatment seperti ini. Itu yang bisa mungkin saya sampaikan kawan-kawan, semoga bermanfaat. Kita ambil beberapa contoh untuk kita pelajari di rumah. Misalkan ketika kita bertemu dengan pasien gangguan elemen api misalkan, apa langkah yang harus kita lakukan? Langkah yang harus kita lakukan, yang pertama melihat lidahnya biasanya warna merah, yang keduanya wajahnya biasanya kecenderungan warna merah, warna kulitnya. Terus tanyakan apakah sering berkeringat atau tidak. Lalu kita bisa menentukan jenis terapi yang bisa kita pergunakan, seperti dengan akupuntur atau psikoterapi. Contoh yang kedua, misalkan gangguannya elemen kayu. Kita yang wajib ditanyakan atau yang pertama kita lihat yaitu warna wajahnya kehijau-hijauan. Nah, yang kedua, kita harus menanyakan kepada si pasien itu tentang masalah di pagi hari. Yang pertama dari matanya yang suka mengeluarkan air mata atau kondisinya berembun. Nah, ketika dua ini sudah diketahui, maka kita bisa memberikan statement kepada si pasien
menanyakan apakah sering sakit badan. Kalau mengatakan iya, itu bisa dipastikan bahwa elemen kayunya terganggu. Dan begitupun untuk elemen tanah, elemen logam, dan elemen air. Kita akan bertemu lagi di bagian ketiga, yaitu bagaimana organ mempengaruhi psikis manusia. Nanti kita akan masuk lagi ke bagian ketiga. Kawan-kawan akan lebih paham lagi dan bisa mengaplikasikan dari yang pertama, part pertama yaitu pergerakan alam di alam. Yang kedua yang sekarang yaitu pergerakan alam di dalam fisiologi dan patologi. Dan yang ketiga nanti kita akan bertemu dengan pergerakan alam di dalam perilaku manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga bisa menjadi referensi buat kawan-kawan. Jangan puas untuk belajar, semangat terus untuk menimba ilmu, jangan putus sampai kapanpun. Oke, terima kasih kawan-kawan. Akhirul kalam, salam sehat, sehatkan umat, jaga akidah, hidup sehat, hidup berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.